Hai, bertemu lagi di DR Studio. Kali ini kita akan membahas tentang film Battle of Memories yang rilis pada tahun 2017. Dengan adegan-adegan ingatan flashback seorang pembunuh, film ini sedikit membuat kita kebingungan. Tapi, keseruan film ini bakal membuat kamu terngiang-ngiang. Baiklah, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Film diawali dengan adegan Shoyun menelepon polisi karena orang tuanya sudah tak bernyawa lagi. Di sisi lain, Tuan Jian pergi ke tempat penghapusan ingatan. Di sana, memori tentang kekasih Tuan Jian ia hapus. Setelah ingatan itu dihapus, ingatan tersebut berada dalam sebuah chip yang tersegel. Ketika hendak keluar dari ruangan itu, terdapat sepasang kekasih yang bertengkar karena laki-laki itu ingin ingatan kekasihnya kembali. Namun, wanita tersebut menolak. Lelaki tersebut pun bunuh diri dengan kekasihnya menggunakan pistol. Tuan Jian terkejut melihat itu dan mengambil chip ingatannya yang terjatuh. Di rumah, Tuan Jian menyuruh untuk menandatangani surat perceraian karena itu adalah ide istrinya. Tetapi sang istri tidak mau menandatangani itu jika ingatan Tuan Jian tidak kembali pulih. Tuan Jian pun kembali operasi untuk mengembalikan ingatannya. Saran dokter, Tuan Jian meminum obat penenang dan dalam 3 hari ingatan itu akan kembali pulih. Ketika tidur, tiba-tiba Tuan Jian bermimpi tentang ingatannya. Di sana, ia sedang berada dalam rumah kaca bersama seorang wanita bernama Li Huailan. Huailan tampak cemas ketika dekat dengannya. Tak lama kemudian Tuan Jian juga melihat bahwa dirinya membunuh wanita lain di dalam bak mandi. Esoknya Tuan Jian protes kepada pihak rumah sakit karena ingatannya tercampur oleh ingatan orang lain. Tetapi pihak rumah sakit tidak tahu menahu dan bahkan tidak bertanggung jawab atas masalah itu. Di kantor, Shan Shan sedang meneliti pembunuhan seorang wanita. Tak sengaja Tuan Jian melihat foto wanita itu. Tuan Jian pun mengaku bahwa dia tahu permasalahan itu. Tuan Jian disidang tetapi karena ingatannya belum 100% pulih, para detektif tidak percaya kepadanya. Ditambah lagi, Tuan Jian adalah seorang penulis. 2 detektif itu menganggap Tuan Jian sedang menghayal. Dalam ruangan tersebut, Tuan Jian kembali bermimpi. Di sana, dia sedang melihat satu keluarga dari adik, kakak, dan ibu. Permasalahannya terdapat pada suami sang kakak. Suami itu membunuh sang istri ketika berada dalam mobil. Kembali detektif tersebut menginterogasi Jian. Tuan Jian mengatakan bahwa lelaki itu bukan hanya membunuh 1 orang saja. Mereka masih tidak percaya. Detektif itu pun meminta nomor HP sang pembunuh yang berada di dalam ingatan Tuan Jian. Tetapi Tuan Jian hanya ingat ujungnya saja. Tuan Jian pun dikurung dalam sel karena detektif itu curiga akan kaitan pembunuhan ini dengan Tuan Jian. Tetapi ketika sang detektif memeriksa nomor Li Huailan, mereka terkejut karena ujung nomornya sama seperti yang disebutkan Tuan Jian. Di dalam sel, Tuan Jian berada dalam satu ruangan dengan seorang menyebalkan. Sedangkan para detektif melihat CCTV di tempat operasi ingatan di mana Tuan Jian menghapus ingatannya. Tiba-tiba, Jian bermimpi kembali. Dia mendatangi Li Huailan dan mengajaknya untuk pergi. Tapi suami Huailan datang dalam keadaan mabuk. Dia pun pingsan karena terbentur dinding. Sedangkan pria yang diingat Tuan Jian kembali mengajak Huailan pergi. Tetapi Huailan menolak karena tidak mencintainya. Akhirnya pria tersebut mendorong Huailan dan membunuhnya dengan botol minuman suaminya. Dia kembali tersadar dan datang salah satu detektif yang menanyakan tentang kejadian dalam CCTV. Ternyata di sana terdapat pria yang mengambil sesuatu di saat penembakan. Tuan Jian langsung menyimpulkan bahwa chip ingatannya tertukar. Ia meminta detektif itu untuk memberikan keamanan pada istrinya karena ingatan Tuan Jian berada di ingatan orang lain. Tetapi sang detektif itu tidak mendengarkan Tuan Jian. Para detektif pergi ke rumah Huailan mencari bukti yang lain. Mereka menemukan buku dan barang lainnya. Mereka juga pergi ke rumah Bibi Shoyun, anak dari Huailan. Sang bibi berkata bahwa mereka memang sering bertengkar. Dalam tahanan, Tuan Jian yang ingin kabur dari sana memasukkan pisau cukur ke mulut orang yang menyebalkan itu. Kini ingatan jahat seakan sudah menyatu dengan Tuan Jian. Di sana dia bertemu istrinya karena sang istri sebenarnya menebus pembayaran bebas atas Tuan Jian. Tuan Jian mewanti-wanti kepada istrinya agar menjauhi orang asing. Tetapi Tuan Jian tertangkap dan kembali ditahan.
Sang istri terluka karena keributan di sana. Sang istri pun terkejut karena suaminya yang dulu lembut kini menjadi kasar. Kini sang detektif telah sepenuhnya percaya kepada Tuan Jian dan memohon agar dia mau bekerja sama. Tuan Jian pun tertidur dan bermimpi kembali. Dia mengingat ketika dia mengajak Weilan pergi. Dalam rumah itu, ia dipanggil oleh anak Weilan yaitu Xiaoyun. Xiaoyun meminta agar membantu ibunya karena ia kasihan melihat sang ibu disiksa. Kali ini, Tuan Jian memperhatikan detail kejadian tersebut. Tiba-tiba, Tuan Jian juga mengingat ikan terbang yang dipegang seorang wanita. Tetapi, wanita itu ditenggelamkan oleh seorang pria di sana. Dalam ruangan, Tuan Jian melihat pria itu menatap wanita dalam bak mandi. Kemudian dia tersadar dan menceritakan hal tersebut kepada detektif. Namun, Tuan Jian bingung kepada pria tersebut. Tuan Jian merasakan bahwa pria itu sangat kejam kepada Weilan. Namun, di saat pria itu membunuhnya, pria tersebut merasakan bahagia. Di sisi lain, Shen yang sedang mengobati luka istri Tuan Jian mengajaknya untuk pergi melihat konser. Shen memberikan ia tiket konser tersebut yang dijadwalkan dalam beberapa hari mendatang. Dua detektif itu pergi ke sekolah dan menginterogasi Xiaoyun. Namun Xiaoyun tidak menjawab apa-apa. Mereka pun pergi menginterogasi suami Weilan yang pingsan di tempat kejadian. Namun sama saja, informasi yang didapatkan tidak ada. Kembali Tuan Jian mengingat bahwa sang pria membunuh wanita lain di bak mandi. Awalnya, wanita itu meminta obat pereda luka, tetapi yang diberikan oleh pria itu adalah obat tidur. Wanita yang mandi di bak tersebut pun tertidur dan mati tidak bernapas dalam air. Tuan Jian yang melihat-lihat berkas pembunuhan menemukan nomor telepon yang ia rasa berkaitan dengan kejadian pembunuhan tersebut. Tetapi dia menanyakan mengapa bos detektif itu tidak menghubungi nomor-nomor tersebut dan mengapa ia berbohong seakan tidak tahu tentang nomor telepon itu. Di sini Tuan Jian merasakan keganjalan. Detektif Li dapat kabar bahwa tidak ada pisau cukur dalam tubuh pasien yang diserang Tuan Jian. Sedangkan istri Tuan Jian pergi melihat konser bersama Shen. Di sana terpancar raut wajah bahagia Shen melihat istri Tuan Jian. Ternyata pisau cukur itu masih di tangan Tuan Jian. Dia pun menelan pisau itu agar dapat perhatian medis. Namun ketika di ambulans, dia berhasil lolos. Tuan Jian menelepon istrinya, dia menanyakan keberadaan dan bersama siapa dia pergi. Di jalan, ia pun memuntahkan pisau cukur tersebut. Dalam kantor, dua detektif itu terus menelusuri dan meneliti masalah tersebut. Mereka menemukan keganjalan, yakni terdapat hubungan antara si pembunuh dan korban. Ya, mereka ternyata adalah sahabat. Telah terlintas di pikiran mereka bahwa pembunuhnya adalah seorang wanita yang memiliki alat-alat medis. Dia adalah Shan. Tuan Jian mencoba menelepon nomor yang ia ingat. Ternyata benar, itu adalah nomor Shan. Ia menarik istrinya agar menjauhi Shan. Tetapi sang istri marah dan melapor ke petugas. Di sel, semuanya sudah mengetahui bahwa Shan tersangkanya. Namun, belum ada bukti yang kuat kecuali ingatan yang ada di dalam otak Tuan Jian dan itu belum 100% pulih. Di saat hendak tidur, istri Tuan Jian melihat rekaman video suaminya sebelum penghapusan ingatan tersebut. Di sana, ia mengingat semua kejadian bersama suaminya. Dia meminta cerai karena mereka tidak memiliki keturunan dan mereka sebenarnya adalah penulis terkenal. Namun, nama mereka merosot drastis sebab frustasi karena tidak mempunyai keturunan. Tuan Jian pergi ke dokter ingatan bersama detektif Li. Shan mengajak istri Jian ke rumah kaca yang percis dalam ingatan Tuan Jian. Sedangkan Tuan Jian hendak menghapus ingatan jahat itu, tetapi dia kembali mengingat tentang semua kejadian pembunuhan tersebut. Terdapat seorang anak kecil di dalamnya. Segera Tuan Jian menghubungi istrinya, tetapi handphone sang istri direbut oleh Shan. Tiba-tiba seseorang datang menghampiri mereka berdua. Tuan Jian segera menyusul sang istri. Dengan ingatan lokasi yang ia miliki, ia pun tiba di rumah kaca itu. Di sana dia melihat bos detektif dan ternyata dialah pelaku kejahatan tersebut. Dialah yang memiliki ingatan yang berada di dalam otak Tuan Jian dan dia juga memiliki ingatan Tuan Jian karena ingatan mereka tertukar. Bukti-bukti kejahatan dia kelola demi menghapus kesalahan dirinya. Mereka pun saling serang menyerang dan pingsan. Shen dan istrinya telah sadar, namun bos detektif itu menembak mati Shen. Kini dia hendak menembak Tuan Jian, tetapi ia dihalangi oleh istrinya.
Dia yang memiliki ingatan Tuan Jian tidak bisa menembak istrinya karena mereka memiliki kenangan yang indah. Li pun datang dan menembak tangan bosnya. Semua kejadian sudah terungkap dan dalang dari semua kejadian pembunuhan tersebut dilakukan oleh bos detektif itu. Bos detektif tersebut pun masuk ke dalam tahanan. Lalu film pun selesai.